Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Mutiara Astagina. Saya akan melanjutkan kasus permasalahan industri yang kemarin. Nah, kita akan mencari nilai maksimal atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari permasalahan yang kemarin. Nah, persamaan matematis sudah kita ketahui kemarin, yaitu persamaannya kita umpamakan Z sama dengan 400X plus 100Y. Nah, di sini ada beberapa kendala, yaitu yang pertama, kendala A sama dengan 10X plus 2Y sama lebih kecil atau sama dengan 300. Kemudian kendala B sama dengan 3x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 120. Kemudian C itu 2x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 100. Nah, ini adalah kendala yang didapatkan atau yang ada dalam soal yang kemarin di video yang lalu. Nah, kemudian di sini ada x, y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan maksimalkan nilai z dengan metode grafis. Kita akan mencari nilai z ini dengan menggunakan metode grafis. Nah, kita akan membuat garis persamaannya dulu. Kita akan membuat garis X dan garis Y. Nah, di sini kita akan mencari sumbu X dan sumbu Y atau titik potong atau nilainya itu dengan cara mencari dengan kendala yang tadi. Itu seperti A sama dengan 10x plus 2y itu lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama dari 300. Nah, di sini kita masukkan misalnya nilai x-nya itu, kita akan mencari nilai x dan nilai y. Misalnya nilai x-nya itu kita umpamakan dengan 0 ya. 0 plus 2y itu sama dengan 300. Berarti y sama dengan 300 per 2. Itu y sama dengan 150. Nah, kemudian ini untuk nilai y-nya ya. Kemudian untuk nilai x-nya itu 10x plus 2y itu lebih kecil atau sama dengan 300. Nah, kita di sini umpamakan y-nya itu 0 ya, berarti 10x sama dengan 300. Nah, x sama dengan 300 bagi 10 itu sama dengan 30. Berarti di sini x-nya itu 150 dan y-nya itu 150 dan x-nya itu 30. Nah, di sini y-nya itu 150, di sini 30. Kita tarik garisnya itu dari sini ke sini. Nah, ini adalah garis kendala A ya. Kita arsir. Kemudian garis kendala B kita hapus dulu. Garis kendala B. B tadi itu adalah 3x plus 2y lebih kecil atau sama dari 120. Misalnya kita mau mencari nilai y-nya, berarti kita umpamakan x-nya itu 0 plus 2y sama dengan 120. Y sama dengan 120 per 2, y sama dengan 60. Berarti nilai y-nya itu adalah 60. Kemudian kita mencari nilai x-nya. Y
3x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 120. Kemudian di sini y-nya itu kita umpamakan 0. 3x plus 0 sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 3. X sama dengan 40. Berarti nilainya itu 60 dan X-nya 40. Kira-kira nilainya di sini ya. 60 kemudian 40. Kita tarik garisnya ke sini ke sini. Nah, kemudian kita akan mencari titik dari C ya. Dari kendala yang C. Dari kendala yang C, nilainya itu sama dengan 2x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 100. Misalnya kita mau mencari nilai y terlebih dahulu, berarti ini kita nolkan plus 2y sama dengan 100. Y sama dengan 100 bagi 2, y sama dengan 50. Nilai y-nya itu 50. Kemudian nilai x-nya 2x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 100. Kita nolkan 2x plus 0 sama dengan 100. X sama dengan 100 per 2. X sama dengan 50. Jadi nilai y-nya itu 50 dan x-nya itu sama ya, 50. Nah di sini 50, di sini 50. Kita tarik garisnya jadi seperti ini. Kemudian kita di sini mencari berapa yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang tadi ya, kendala A, B, dan C-nya. Nah, kita di sini mencari titik ekstrimnya atau titik potongnya itu. Titik potongnya itu ada di sini. Ini yang pertama. Kemudian di sini kedua, ketiga dan keempat. Kemudian ada di sini. Ini titik foto yang kelima. Kita hapus dulu. Nah, kita akan mencari nilai mencari nilai maksimal Z yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal dari soal atau permasalahan yang kemarin. Berapa mesin pengaduk dodol nangka dan berapa mesin pemotong keripik singkong yang akan kita produksi. Nah, jadinya kita mencari nilai titik potong itu dengan cara substitusi atau eliminasi. Mana yang menghasilkan nilai yang paling terbesar ya. Nah, yang pertama itu kita tulis dulu persamaannya. Z sama dengan 400X plus 100Y. Nah, di sini kita kemudian kita akan mencari nilai titik potong yang sudah saya nyatakan ini. Titik potong 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu kita akan menulis persamaannya dulu. Z sama dengan 400X plus 100Y. Nah, di sini jika kita menggunakan titik potong, mencari nilai titik potong yang pertama itu, X-nya itu adalah 0, Y-nya itu adalah 0. Titik potong yang pertama itu X-nya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 0. Berarti kita memilih untuk tidak memproduksi pengaduk dodol, mesin pengaduk dodol ataupun mesin pemotong keripik. Itu kita tidak memproduksinya ya. Nah, berarti kita lanjut ke yang kedua. Itu nilai X-nya itu sama dengan 0. Nilai X-nya itu 0 dan nilai Y-nya itu sama dengan 50. Kemudian kita akan lanjut ke titik potong yang kelima.
5 itu X-nya itu sama dengan 30, Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencari titik potong 3 dan 4 ini menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Nah, di sini kita akan mencari titik potong yang ketiga itu adalah garis pemotongannya itu garis A dan B ya. Garis A dan garis B. Nah, di sini kita akan menulis persamaannya dulu. A itu A sama dengan 10X plus 2Y itu sama dengan 300. Kemudian B itu persamaannya itu 3X plus 2Y sama dengan 120. Di sini kita akan eliminasi 7X 0 sama dengan 180 ya. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 180 per 7. 180 dibagi 7 sama dengan Kemudian kita akan lanjutkan, kita akan substitusikan nilai X itu ke persamaan yang A ya. Persamaan A itu sama dengan 10X plus 2Y sama dengan 300. Nah, nilai X-nya itu sama dengan 25,7 plus 2Y sama dengan 300. Di sini 2Y sama dengan 300 dikurangi hasilnya 10, hasil dari 10 kali 25,7 itu 257. Yaitu sama dengan 300 dikurangi 257 itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 21,5. Ini untuk hasil Y-nya. Nilai Y-nya itu 21,5. Kemudian kita akan mencari nilai titik potong yang keempat. Itu garis perpotongan, garis perpotongannya itu adalah titik B dan C. Persamaan B dan C. Nah, mulai dari persamaan B itu ialah 3X plus 2Y sama dengan 120. C-nya sama dengan 2X plus 2Y sama dengan 100. Kita eliminasi X sama dengan 20. X-nya itu sama dengan 20. Nanti persamaan 4 itu nilai X-nya sama dengan 20. Kemudian nilai X ini kita substitusikan ke B. 3 kali 20 plus 2Y sama dengan 120. Ini sama dengan 60 plus 2Y sama dengan 120. 2Y sama dengan 60. Ini 120 kurang 60 ya. Jadi Y sama dengan 60 per 2. Y sama dengan 30. Tadi nilai Y-nya itu 30. Nah, kemudian kita akan substitusikan nilai titik potong 1, 2, 3, sampai 5 ini ke
ke persamaan. Persamaannya itu ialah Z sama dengan 400x per 100y. Kita akan masukkan. Nah, kita akan masukkan dulu nilai persamaan nilai titik potong yang pertama itu sama dengan 0, berarti tidak ada ya. Karena ini kita akan mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kemudian kita lanjut ke nilai titik potong yang kedua, itu nilai titik potong yang kedua itu yang pertama itu sama dengan 0 ya. Nilai titik potong yang kedua itu 400 dikali 0 plus 100 kali 50, karena nilainya itu ada 50, sama dengan 0 plus 500, berarti keuntungannya 500.000 di nilai titik potong yang kedua. Nilai titik potong yang kelima itu 400 kali 30, 100 kali 0, 400 kali 30 sama dengan 12.000, berarti keuntungannya itu 12 juta. Karena tadi itu 400 ini 400.000 ya, di satuannya di soal sebelumnya. Kemudian nilai titik potong yang ketiga itu 400 dikali 25,7 plus 100 dikali 21,5. Ini kita hitung dulu. 400 kali 25,7 itu sama dengan 10.580. Ini saya tambahin nolnya itu karena 400 ini di soal sebelumnya itu 400.000 ya. Kemudian di sini 100 kali 21,5, 2.150. Berarti ditambahkan 10.280.000 plus 2.150.000 sama dengan 12.430.000. Kemudian kita masukkan nilai titik potong yang keempat, 400 dikali 20 plus 100 dikali 30. 400 dikali 20 itu sama dengan 8.000. Ya. Berarti di sini 3 juta. Sama dengan 11 juta. Nah, berarti nilai yang paling banyak itu adalah di titik potong yang ketiga. Nah, berarti kita akan memproduksi pengaduk bodoh angka itu sebanyak 25,7 buah. Kemudian pemotong keripik singkong itu ada 21,5. Tapi karena ini pecahan berarti tidak logis ya. Berarti kita harus mencari nilai aslinya itu dengan cara pembulatan. Kita akan mencari nilai aslinya itu dengan cara pembulatan. Kita hapus dulu. Nah, di sini nilai X-nya itu berarti sama dengan 25,7. Nilai Y-nya itu sama dengan 21,5. Sama dengan 12.430.000. Nah, di sini kita akan melakukan
pembulatannya dari nilai pecahan ini. Yang pertama itu adalah X sama dengan 26, kita bulatkan ke atas, kemudian Y-nya itu kita bulatkan ke atas juga sama dengan 22. Kemudian X sama dengan kita bulatkan ke atas 26, kemudian Y-nya itu kita bulatkan ke bawah sama dengan 21. Kemudian yang ketiga itu nilai X-nya itu kita bulatkan ke bawah, itu sama dengan 25. Kemudian nilai Y-nya itu kita bulatkan ke atas sama dengan 22. Kemudian yang keempat itu nilai X-nya itu kita bulatkan ke bawah, kemudian nilai Y-nya itu kita bulatkan ke bawah juga, berarti 21. Nah, kita akan masukkan nilai ini itu ke persamaan kendala. Nah, kendala yang tadi itu, saya masih ingat, A sama dengan 10X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 300, kemudian B sama dengan 3X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 120, kemudian kendala yang kecil itu 2X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 100. Kita akan masukkan nilai ini ke dalam kendala ini ya. Nah, yang pertama itu A sama dengan 10 kali 26, karena X-nya itu ada 26, kemudian 2 plus 2 kali 22. 10 kali 26 adalah 260, plus 2 kali 22 sama dengan 44. 204. Berarti ini sama dengan berapa? 304. Ini lebih dari 300 dari persamaan dari kendalanya itu. Berarti ini bukan ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. 10 kali 26 plus, kita coba yang persamaan kendala aja. Berarti kalau udah persamaan kendala, kalau udah kita masukkan ke kendala yang pertama, berarti yang B atau C-nya itu berarti bukan B ya. Plus Y-nya itu sama dengan 2 kali 21. Ini sama dengan 260 dikali 22 ya. 42, berarti di sini jumlahnya 302, berarti ini 2 bukan. Kemudian yang ini 10 kali 25 plus 2 kali 22, ini 250 plus 22 kali 2 44, 250 plus 44 itu sama dengan 294. Nah, ini masuk ya persamaannya karena kurang dari 300. Kemudian kita masuk ke yang ke B, itu sama dengan 3 kali 25 plus 2 kali 22. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai dari X sama dengan 25, Y sama dengan 22 ke kendala A, B, dan C, dan semuanya itu terpenuhi. Berarti secara logisnya, karena di sini X sama dengan 25 dan nilai pembulatan yang salahnya itu ada 25, kemudian 22 dan 21 itu lebih besar 22 itu masuk ke dalam nilai kendala ini, berarti ini juga termasuk ya. Tapi di sini kita akan mencari nilai maksimal atau nilai terbesar yang menghasilkan keuntungan yang terbesar juga. Berarti di sini sudah pasti ya kalau mesin pengaduk dodol nangka yang kita produksi itu sebanyak 25, kemudian mesin pemotong keripik singkong itu sebanyak